Halo Sobat Sporty. Asik. Semalam Itali kalah. Akhirnya ya Itali memecahkan rekor sebagai final. Biasanya kan di Piala Dunia tuh selalu masuk ya. Ini back to back 2 kali edisi Piala Dunia dia nggak masuk ke Piala Dunia kejauhan nih. 2018 sama 2022. Dua-dua dia nggak masuk. Tapi kita tidak mau ngomongin Itali di sini sekarang. Betul sekali. Kita mau ngomongin apa, Coach? Kita mau ngomongin Liga 1 Indonesia yang sudah memasuki pekan terakhir. Nah, Liga 1 ini kan kemarin-kemarin tuh lagi hangat soal juara. Kalau juara kayaknya kita nggak usah ngomongin lah ya. Udah jelas. Kalau juara kita bakal ngomongin setelah episode ini. Oke. Nah, yang seru itu kan liga ini ternyata kompetitif nih. Karena sampai akhir itu persaingannya masih terus berlangsung. Artinya itu lumayan kompetitif lah ya. Walaupun orang bilang lumayan carut-marut nih liga. Cuman kalau dilihat di klasemen sih, sekarang aja masih ada 3 tim yang sedang berjuang lolos dari zona degradasi. Nah, itu yang mau kita omongin, Jik. Betul sekali. Karena Liga 1 ini bukan hanya papan atasnya aja yang rame, tapi papan bawahnya juga rame. Karena untuk pertama kali Persela Lamongan juga harus terdegradasi setelah dari 2000 berapa dia 2003 kalau nggak salah masuk liga teratas Indonesia. Selama itu pula Persela selalu ada di Liga 1 dan akhirnya di tahun ini dia harus terdegradasi ke Liga 2. Dan Persela juga ditemani sama Persiraja yang udah memastikan tempat duluan nih di Liga 2 musim depan. Persiraja emang dari awal udah kelihatan kayak nggak siap ikut kompetisi sih ya dari awal regulasi pelatih. Oke. Dia kan nggak ada yang lisensi AFC Pro AFC A Pro. Iya. Nah itu terus habis gitu di tengah jalan juga mereka memang kesulitan untuk menang. Nah yang agak disayangkan sebetulnya Persela sih karena historinya kan kencang banget ya. Betul. Sobat Sport juga pasti udah tahu tuh dulu ada nama-nama Marcio Sousa, Fabiano Rosa Beltram, almarhum Khairul Huda. Gustavo Lopez. IGD Sukadana. Jadi memang kalau Persela Lamongan itu terkenalnya dengan perekrutan pemain asing yang jarang gagal. Gitu. Banyak pemain-pemain asing bagus. Cuman di tahun ini sayangnya mereka harus terdegradasi. Nah pertanyaannya adalah kenapa Persela bisa ke degradasi, Coach? Menurut Coach Ripan kenapa? Kalau menurut gue ya gara-gara salah satunya adalah tidak bertanding di kandang di Surajaya. Kan kalau Persela Lamongan dulu terkenal di kandangnya jago banget tuh di Surajaya Lamongan dia selalu tampil militan lah. Jadi katakanlah pertandingan ada 34, nah setengahnya kan main di Surajaya tuh. Di Surajaya itu bisa mengamankan minimal papan tengah. Soal Persipura sendiri, gua rasa masalahnya memang Persipura sama juga dengan Persela. Karena bentar kita jelasin dulu nih. Jadi sekarang itu kan di peringkat ke-18 itu ada Persiraja. Persiraja udah degradasi ya. Okay. Terus ada Persela Lamongan 17. Itu juga udah pasti degradasi. Nah yang sekarang untuk sementara itu posisi ke-16 itu ada Persipura Jayapura dengan poin itu 33. Sorry. Mainnya 33. Poinnya juga 33 ya. Iya benar poinnya 33. Poinnya 33. Di atasnya ada PSM Makassar yang poinnya itu 35. Malam ini main dia PSM masih ada 1 pertandingan lagi. Terus ada lagi di atasnya Barito Putra. Ya, Barito Putra dan PSS Sleman. Jadi 4 klub ini yang akan saling baku hantam lah ya. Sampai pertandingan terakhir untuk memastikan 1 tempat di Liga 2 musim depan. Nah, itu dia. Itu yang seru ya karena ada 3-4 klub yang harus memastikan diri tetap bertahan di musim depan. Masalahnya adalah itu klub-klub besar juga. Betul Persipura Jayapura yang kita tahu mereka jarang ada di papan bawah, mungkin baru tahun ini di papan bawah. PSM Makassar. Ya. Juara Piala Indonesia, coy. Dan Piala Menpora kemarin masuk final. Finalnya Persib lawan Persija. Oh, dia peringkat ke-4. Ya, peringkat ke-4. Nah, terus ada lagi Barito Putra. Nah, yang selama bertahun-tahun ada selalu di Liga Indonesia juga tuh, di Liga 1. Nah, Barito sendiri tuh agak menarik, Coach, karena dia diisi sama pemain-pemain muda kita. Di sana ada Bagas, ada Lutfi Kamal, dan Emriandi juga kiper langganan timnas. Belum lagi diisi oleh pemain-pemain bintang juga. Bayu Pradana, Rizky Repora. Dan pelatihnya juga pelatih yang cukup disegani ya di Indonesia. Sekarang pelatihnya Rahmat Darmawan kan. RD. Nah, itu kalau degradasi itu RD bakal melakukan rekor. Dia mempromosikan Rans dan mendegradasikan Barito kalau degradasi. Dari dalam 1 musim dia bisa promosi dan degradasi. Cuman nggak tahu ya, kita lihat di pertandingan terakhir. Nah pertandingan terakhir ini yang seru. Persipura lawan mana?
Persipura itu Tangerang ya? akan ketemu Persita Tangerang. Persita Tangerang lawan Persipura di pertandingan terakhir. Barito Putra lawan Persib Bandung. Betul. PSS Sleman lawan Persija Jakarta. Persija Jakarta. Nah, ini akan seru di pertandingan terakhir. Akankah utak-atik utak-atik yang gini atau utak kebetulan nih? Akankah kejutan terjadi di pertandingan terakhir karena Barito akan kesulitan melawan Persib Bandung sebetulnya, yang Persib Bandung juga sedang mengejar juara juga kan? Iya, karena Persib dan Bali itu saling beradu lah ya, untuk juara, rebut juara. Terus dalam sejarahnya Persib juga pernah kalah di pertandingan terakhir oleh Perseru waktu itu. Perseru Serui lagi butuh poin di pertandingan terakhir di kandang saat itu di Bandung. Saat itu Perserunya menang 2-0 lewat gol si ada pemain Jepang kalau nggak salah dulu di Perseru. Honda. Bukan. Siapa tahu kan Honda dari Kamboja. Nah, terus Persipura sendiri lawan Persita Tangerang harusnya di atas kertas bisa lah ya. Bisa 3 poin. Bisa. Persipura. Dan Persipura kan trennya sekarang lagi nggak kalah-kalah nih. Ya, terakhir dia ngebantai PSIS 4-0. Betul. Ya kan ada gol Pahabol menit 22. Terus Yeven di menit 50, Ramiro menit ke-78 dan Rumakik kesayangannya ST di menit ke-90. Itu udah nggak kalah-kalah, katakanlah nggak kalah berarti poin mereka akan 33 kan Persipura. Nah, tinggal Barito dan PSS Sleman. Sebetulnya Barito dan PSS Sleman lebih gampang secara di atas kertas ya karena mereka nasibnya di tangan mereka sendiri gitu. Iya, benar. Mereka tinggal cari kemenangan. Ya udah, kalau Persipura kan walaupun menang dia harus menggantungkan nasib terhadap klub lain. Betul sekali. Walaupun ini kalau misalnya hitungannya kalau Persipura menang terus dan Barito serta PSS menang terus, siapa yang degradasi? Persipura. Oh, tetap Persipura yang degradasi. Ya, kalau semuanya menang ya Persipura degradasi. Tapi kalau Barito terhenti atau PSS terhenti, Persipura bisa naik kan dari 30 berapa sekarang? Persipura poinnya 33. Jadi 36 kan? Nah, kalau misalnya Barito kalah, Barito tertahan di poinnya 35. Jadi Persipura yang naik. Jadi Barito harus mendapatkan poin, kalau nggak seri, kalau nggak menang. Barito tidak menggantungkan nasib terhadap siapapun. Mereka menggantungkan nasib terhadap diri mereka sendiri melawan Persib Bandung. Gitu. Menang nggak? Kalau gue jujur aja, gue agak sedih kalau misalkan Persipura musim depan harus ke degradasi karena ya musim depan berarti nggak ada wakil dari Sumatera, jelas karena Persiraja. Oh ya harus turun ya. Harus turun. Kan Semen Padang juga masih di Liga 2, Sriwijaya FC juga di Liga 2, PSS Pekanbaru otomatis Sumatera nggak ada. Terus nggak ada juga perwakilan dari Papua. Ini sih menurut gue ya Liga Indonesia tanpa perwakilan dari daerah-daerah ini agak sayang lah. Kurang. Agak ada yang kurang bener. Bagai sayur tanpa apa? Tanpa garam. Masuk terus. Nah, Persipura sendiri ya, Sobat Sporty, memang dari awal musim mereka menghadapi goncangan yang lumayan tidak biasa ya, tidak biasa karena ingat nggak waktu pertama kali pramusim mereka harus kehilangan Boas Solosa dengan Tino Spy. Iya, Boas langsung pindah ke Borneo FC ya. Iya, dan Tino Spy pindah walaupun sekarang udah di tim lagi ya. Boas Solosa saat itu harus pindah setelah pertandingan uji coba melawan Persita juga. Persita juga benar. Nah, yang akan dihadapi nanti di pertandingan terakhir. Jadi itu penyebab awal mula Persipura agak goyang. Kekuatan tim mulai berganti kan selama ini porosnya ada di Boas, ada di Ian Kabes, ada Ricardo Salampesi, ada di Tipa, pemain-pemain senior yang membimbing para juniornya. Nah, ketika Boas harus pergi, Tipa harus pergi, itu membuat hampir seperempat kekuatan Persipura memang turun. Apalagi mereka tidak main di Papua. Ini juga salah satu faktor yang besar bagi saya ya, karena bagaimanapun lu kalau main dekat keluarga, ada pulang ke rumah gitu, ada kumpul, itu kan secara psikologis enjoy. Ini mereka Persipura harus tampil di Pulau Jawa hampir sepanjang musim ini. Mereka nggak pulang, jenuh, kangen keluarga, kangen anak, kangen pacar, kangen istri. Nah, faktor itu mungkin yang membuat Persipura memang agak sulit di musim ini. Iya, kehilangan pemain bintang mungkin ya, itu menjadi kunci. Karena sekarang kan Persipura juga ngandalin Pahabol. Yang biasanya ada abang-abangannya lah, ada Boas di sana, dan sekarang kan didominasi oleh pemain muda. Dan ini juga sih coach menurut gue ya agak sayang ketika Persipura kemarin waktu PON Papua, ingat gak ada kiper yang nyetak gol dari free kick. Nah, itu juga belum kepake kan sama Persipura. Belum. Cawor juga top skornya belum ini banget kok, belum naik banget. Belum tune in lah ya sama klub, dan ya dengan klub-klub yang lain ya Persipura mungkin agak tertinggal ya karena masalahnya sangat kompleks kan. Ya, karena masalah di awal musim, terus di tengah musim mereka belum bisa masuk ke level kompetisi.
Setelah itu baru di akhir-akhir tuh mereka bisa mulai naik ke peak terbaiknya. Namun ada juga pengurangan poin yang membuat akhirnya mereka harus turun lagi gitu. Andai kata saat itu tidak ada pengurangan poin, misalnya tetap bertanding atau pertandingannya tidak dihentikan, waktu itu bukan dihentikan ya, nggak jadi main. Nggak jadi main lawan Madura United. Iya. Nah, jadi itu membuat ketika tim lagi naik ada tidak jadi main itu, jadi turbulensinya terlalu banyak untuk Persipura Jayapura di musim ini gitu. Ya kita sih berharap untuk tim-tim tradisional kayak Persipura sih tetap bertahan di Liga 1 lah ya. Iya. Cuman jika pun memang harus turun Persipura ya memang karena di musim ini Persipura persiapan dan terlalu banyak guncangan sih memang. Gitu. Nah, apakah ini juga menjadi alasan tim-tim yang kayak Barito, PSM dan PSS itu juga sekarang ada di papan bawah, Coach? Iya mungkin ya, karena Barito Putra juga kan nggak main di kandang kan. Terus PSM Makassar tuh, PSM Makassar kita tahu di Stadion Matoanging tuh mereka sangat jago banget lah, sulit dikalahkan. Penontonnya sangat memberikan apresiasi terhadap pemain, 100% pemain di. Tapi kan kalaupun ada kandang, PSM nggak punya kandang juga. Matoanging ini kan udah lagi direnovasi. Renovasi kan. Benar. Jadi memang secara tim pun mereka sekarang tinggal ada William Plym yang memang El Maestro. Benar. Sangat bagus sekali. Tapi kita juga lihat bahwa ketika di Piala Menpora mereka punya kekuatan-kekuatan kayak Patrice Wanggai. Itu harus keluar ketika liga bergulir. Artinya memang PSM pun tidak lepas dari masalah. Artinya lagi ketika memang mereka sekarang ada di papan bawah, mungkin itu ada masalah-masalah yang terkumpul dan ada di liga sekarang. Bermain di kandang itu selain membangkitkan semangat bertanding, itu tuh adalah sumber pemasukan dari tiket. Persela Lamongan itu kan kalau main di kandang bisa dapat tiket. El Amania itu sama orang-orang Persela tuh kalau masuk ke Surajaya itu udah bisa menghasilkan tiket, setidaknya adalah buat bonus-bonus gitu. Terus PSM Makassar kalau main di kandang, nah pemasukan itulah yang sekarang jadi tidak ada ketika tidak ada penonton dan harus main bubble gitu. Menurut gue sih salah satunya itu. Dan ini mungkin juga jadi jawaban ya, karena kan kalau misalkan kita melihat ya memang kan kalau misalkan kata pemerintah ya ini akan yang booster udah boleh nonton ke stadion kayak gitu. Tapi kan harusnya para klub-klub ini mulai berpikir bahwa kita nggak bisa ngandelin duit penonton doang, kalau duit itu supporter doang tuh. Kalau itu iya, tapi di kenyataannya bahwa pemasukan tiket adalah salah satu poros klub untuk bertahan. Dan selain itu memang kalau main di kandang beda ya auranya. Walaupun katakanlah kita tim kecil melawan tim besar, tapi kalau di kandang itu tuh kemampuannya masih ada tetap fight-nya karena didukung oleh supporter. Barisan para supporter itu sangat besar dukungannya. Nah, ngomongin barisan supporter nih, PSS Sleman kan dengan supporternya sangat begitu dekat. Bahkan info terakhir BCS Brigata Kurvasud itu sampai ke Bali untuk mendukung timnya. Kalau PSS kenapa menurut coach? PSS Sleman juga kan turbulensi. Mereka terjadi penolakan di awal terhadap Dejan Antonik dan kroni-kroninya lah. Dejan Antonik, Pak Marco, ada Arthur Irawan saat itu yang diprotes oleh BCS. tim teman-teman dari Sleman. Kenapa Arthur selalu main, kenapa Bagus Munyeng dicadangkan. Nah, jadi ketika kompetisi berjalan mereka pun tidak ideal gitu. Malah ibaratnya ketika kompetisi berjalan lu malah pada perang di dalam nih gitu. Padahal harusnya persiapannya udah lewat dari situ ya. Kalau udah kompetisi ya udah harus kompak apapun yang terjadi gitu. Nah, yang terjadi adalah Dejan Antonik harus meninggalkan klub dengan beberapa petinggi klub juga. Akhirnya ada pergantian Iputu Gede. Dari situ kan ya Iputu Gede seakan memulai kembali merakit tim gitu. Nah, itu juga termasuk salah satunya tidak bisa bermain di depan BCS kan, berpengaruh juga gitu. Akhirnya pelan-pelan PSS sulit menemukan ritme karena selalu ya itu turun naik aja gitu di liga, turun naik. Pada akhirnya mereka sekarang ada di posisi berapa? 13 ya. Sekarang di posisi 13 betul. Dan akan menghadapi Persija di pertandingan terakhir. Jika kepleset, ada kemungkinan juga mereka bisa jatuh nih. Nah, hati-hati juga buat PSS Sleman, jangan sampai kepleset di pertandingan terakhir. Nah, kalau misalnya PSS kalah kan dan Persipura menang, poinnya tuh sama tuh 33 dan 36. Berarti tetap menang Persipura selisih gol ya? Head to head. Oh, menang Persipura head to head. Berarti PSS yang terdegradasi. PSS terdegradasi. Oke. Salah satu momen kunci ketika PSS harusnya selamat adalah Wander Luiz ketika lawan Persipura. Itu tuh udah menit 80 dapat penalti, Wander Luiz tendangan penaltinya kena tiang. Dan bisa dibalikan kedudukannya oleh Persipura sampai akhirnya Persipura menang. Andai saja saat itu Wander Luiz bisa mencetak gol di penalti, selamat udah PSS Sleman. Ya, mungkin ceritanya bakal beda ya. Iya, cuman ya udah akhirnya sekarang ada 4 tim yang struggle, ada PSS Sleman, Barito Putra, Persipura Jayapura. Satu lagi siapa? PSM Makassar. Tapi ngomongin PSS tadi lanjut dikit coach. Gua ngerasa ya kayak PSS nih kehilangan salah satu pemain muda yang biasanya jadi super sub. Siapa? Kalau di Persija kan ada Irfan Jauhari, ada Sadam Ghaffar.
Sadam Oh, Ghaffar Sadam, ya. waktu di Piala Menpora kan gacor ya. Gacor. Dan bahkan dia ngelawan Igbo Nevo ya kan. Dan ketika mau masuk liga dia kena cedera dan Iya. akhirnya hilang. Mungkin itu juga yang agak mengganggu kerangka pemain kerangka tim karena kan langsung datengin Wonder Luis setelah itu. Wonder Luis didatangkan di putaran 2. Putaran 2 kan. Iya, Sadam Ghaffar memang salah satu penyerang nomor 9 muda terbaik di Indonesia ya. Sebelum dia cedera di Piala Menpora dia tampil sangat bagus, postur oke. Terus ya kebanggaan Sleman juga ya, dia tampil ketika bermain dengan PSS bagus banget. Nah, masalahnya kan sempat ada kasus yang membuat dia akhirnya harus turun meja operasi kan, dan beristirahat cukup lama sampai sekarang, bahkan dia belum nendang bola deh kayaknya deh. Belum, dia kalau nggak salah dari updatean terakhirnya sih masih terapi. Iya. Ya, Sadam Ghaffar juga salah satu pemain muda yang akhirnya tidak bisa tampil di Liga 1, belum bisa tampil ya. Dan kita berdoa Sadam Ghaffar bisa menyusul teman-teman muda. Iya, menyusul Irfan Jauhari lah, karena kan semakin banyak pemain muda yang bersinar maka semakin bagus untuk Indonesia kan. Itu betul banget. Nah, akhirnya PSS Sleman harus mencari terus dari PSS tuh sering berganti anggota tuh sangat cepat gitu. Dulu ada penyerang siapa ya? Niko apa yang dari Liga Malaysia gue lupa tuh. Di pramusim itu strikernya, terus tiba-tiba sekarang di liga ganti-ganti gitu. Untuk akhirnya sekarang menemukan penyerang di Wonder Luis misalnya. Nah, masalahnya kan mereka memang naik turunnya dinamisnya sangat dinamis gitu. Nah, semoga aja PSS juga bisa bertahan melawan Persija, adalah final mereka. Lagi-lagi PSS juga tidak mengandalkan tim lain, dia mengandalkan diri sendiri untuk bertahan di sini. BCS semangat. BCS semangat, Slemania semangat. Semoga PSS Sleman juga bisa bertahan. 4 tim ini juga semangat. Siapapun yang turun, kalian sudah merebut hati kita selama ini sebetulnya. Betul sekali, karena ya perjuangan kalian di Liga 1 sangat menghibur kita sebagai masyarakat Indonesia kan. Yang jelas juga Liga 1 musim ini lumayan menghibur karena sampai pekan terakhir perebutan juara masih hangat dan perebutan zona degradasinya juga hangat banget. Betul sekali. Nah, menurut Sobat Sporty, siapakah yang akan terdegradasi musim ini? Tulis di kolom komen. Itu aja mungkin untuk episode kali ini, Coach. Itu dulu. Oke, sampai jumpa. Dadah.